Suami bekerja itu sifatnya nafkah. Kalau istri atau perempuan bekerja itu tidak disebut mencari nafkah, beda. Awas, ada pekerjaan, ada nafkah, itu lain. Nafkah itu kewajiban yang melekat kepada suami yang nanti rizki yang Allah berikan akan mencukupi kebutuhan yang ada di dalam rumah tangganya. Jadi berapapun yang didapat bisa dibagi. Tapi kalau bekerja biasa tidak mempunyai sifat nafkah, nanti punya sifat-sifat dan karakter yang berbeda. Didapatkan besar pun belum tentu mencukupi. Kalau suami bekerja, nafkahnya suami itu kalau di Anissa itu kan separuh aja untuk istri. Separuh terserah suami mau investasi, mau kasih ibunya, mau kasih saudara-saudaranya gitu. Nah kita kan mungkin di Indonesia aja barangkali nggak tahu ya di luar negeri. Uangku. Kalau itu oke. Kalau itu oke. Nah itu ada fatwanya tuh. Tapi itu tadi gaji suami semuanya dipegang istri itu nggak oke. Oke ya Bu ya. Nggak oke tuh. Separuh aja. Biar dia punya keleluasan untuk memenuhi hipotalamusnya yang menjaga keamanan itu. Termasuk menjaga keamanan hierarki mulai ibu, banyak sekali ayah, suami menyerahkan semua penghasilan ke istri. Ya, nggak gitu sebetulnya. Kadang-kadang dia cuma dijatahin Bu tiap hari berapa gitu. Itu keliru itu. Keliru. Itu lagi yang laki-laki bawah sadarnya ya akan merasa bahwa dia sebagai hero-nya mana. Orang bertanya, sebenarnya lebih baik mana sih wanita karir, wanita yang bekerja atau wanita yang di rumah? Jawabannya yang mana? Dua-duanya sama-sama hebat karena setiap orang kondisinya berbeda. Orang yang Allah anugerahi alhamdulillah menjadi ibu rumah tangga itu hebat. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tiada hentinya dan tiada jam kerjanya. Betul ya ibu rumah tangga ya? Dia bisa jadi chef, dia bisa jadi menteri keuangan, dia bisa menjadi dokter untuk orang di rumah, dia bisa jadi cleaning service. Itu pekerjaan yang tidak habisnya. Jadi ibu rumah tangga juga hebat. Bersyukurlah para ibu rumah tangga yang Allah karuniakan bisa berada di rumah. Alhamdulillah mungkin suaminya telah mencukupi kehidupan rumah tangga baik-baik. Alhamdulillah. Tapi juga luar biasa wanita-wanita bekerja. Kenapa? Karena dia bekerja dengan berbagai macam alasan. Beberapa di antaranya adalah, jadi kita nggak boleh mengatakan wanita bekerja itu tidak sesuai kodrat dan sebagainya. Karena wanita bekerja di luar maksudnya itu juga karena berbagai macam keadaan. Kalau ada yang bertanya untuk Atolak para suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan. Artinya wajib suami bekerja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia nganggur, ditegur marah. Saya tanya, suaminya adik saya doyan makan nggak? Doyan. Doyan. Jadi dia tidak boleh. Kalau istrinya tidak ridho, boleh juga cerai. Lihat sama Baan. Ketika laki-laki habis menikah dengan perempuan, pengantin baru tadi mengucapkan taklik talak. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Perempuan, dia tidak menanggung apa-apa. Perempuan kalau dia punya harta, dia tidak menanggung apapun. Kalau ada perempuan yang ngasih makan anaknya dari gajinya, itu adalah pertolongan dia untuk suaminya. Saya sarankan perempuan punya kegiatan apapun, sehebat apapun, tetap jurusan terakhirnya menjadi ibu yang terbaik. Kalau dia menikah belum jadi ibu, jadi istri yang terbaik. Keluarkan ayat-ayat tentang istri. Kalau dia belum menikah, jadi anak yang baik. Keluarkan ayat-ayat bakti pada kedua orang tua. Itu yang paling penting. Nafkah tuh begini, kalau suami A, dia bekerja, mencari yang halal dan baik, dapat berapapun dari pekerjaan itu akan Allah cukupkan untuk seluruh yang ada di rumah ini. Nanti hasilnya diberikan kepada istri, istri mengolah, jadi untuk semua. Sebaliknya, kalau istri memaksa, memahami untuk bekerja sebagai nafkah, maka sebanyak apapun yang dibawa ke rumah itu tidak akan pernah menjadi cukup untuk kebutuhan keluarga. Dan selalu akan lahir persoalan-persoalan di dalamnya. Kalau ibu ingin menyalurkan profesi misalnya, ada bakat tertentu mengajar, silahkan. Tapi jangan jadikan pengajaran itu bagian dari pencarian nafkah. Jangan terlalu perhitungan sama istri. Karena justru rezeki kita itu berkah ketika kita rajin ngasih ke sini. Ternyata kesuksesan laki-laki ada di dalam seberapa besar pemberiannya kepada istri. Makin besar pemberiannya, makin luas rezekinya. Kebahagiaan perempuan atau ridho Allah kepada perempuan ada di dalam syukurnya kepada suami. Jadi makin besar syukur kalian, makin besar ridho Allah. Makin besar pemberian kalian, makin besar ridho Allah. Beda nih. Kalau ini ibadahnya dengan memberi, ini ibadahnya dengan bersyukur. Coba kalau sama-sama beribadah, kan indah ya.
Yang satu senang ngasih, yang satu senang bilang makasih. Lalu Nabi bertanya, lu gimana kehidupanmu? Ya, kehidupanku alhamdulillah saya masih bisa. Ibaratnya saya masih bisa cari-cari ya Rasulullah. Kalau pada zaman Nabi, ini masih ada kebun kurma peninggalan orang tua. Karena Nabi jawaban dengan jawaban fikih keadilan. Kalau memang suamimu tidak bisa beri nafkah, kamu boleh minta cerai. Karena urusan makan kan harus tiap hari. Cuman wanita ini adalah wanita yang punya hati nurani, punya cinta, bukan orang yang sudah rusak mentalnya. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ada pilihan lagi nggak? Kok nggak enak banget? Sebenarnya masa harus cerai ya itu. Nabi memberikan pilihan-pilihan yang kedua adalah, sudah lanjutkan selama ini yang kamu lakukan. Kau cukupi suamimu. Karena memang yang bisa cari duit kamu, kau cukupi suamimu, maka saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala sedekahmu, pahala nyenangkan suami, pahala ngurusi anakmu.